Malam itu, suasana rumah terasa begitu hening. Tidak seperti biasanya, aku, Nadia, duduk sendiri di ruang makan dengan gaun panjang berwarna biru tua yang telah kupilih sejak 2 minggu lalu. Hari ini adalah malam yang seharusnya istimewa. Malam ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Seharusnya ada senyuman, tawa, dan mungkin sedikit tangisan bahagia karena semua perjalanan hidup kami selama 5 tahun terakhir. Aku memandang meja makan yang sudah kutata dengan penuh cinta. Ada lilin aromaterapi yang kubeli khusus, bunga mawar merah yang kualasi dalam vas kristal, serta hidangan favorit Arga yang kubuat sendiri, salmon panggang dengan saus lemon butter. Bahkan, aku menyiapkan kue kecil berlapis krim putih bertuliskan, Happy 5th Anniversary, My Love. Semua ini kulakukan karena aku ingin merayakan malam ini dengan cara yang paling romantis. Arga pasti terkejut, gumamku pelan, mencoba meyakinkan diri. Ia memang orang yang sibuk. Sebagai manajer di perusahaan kontraktor besar, jadwalnya sering tak menentu. Tapi ia berjanji padaku pagi tadi, sayang, malam ini aku pulang cepat. Aku ingin rayakan momen kita dengan cara spesial. Aku percaya padanya. Selalu percaya. Namun jam di dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan Arga belum juga pulang. Awalnya aku menunggu dengan sabar, sambil memeriksa ponsel. Tidak ada pesan masuk. Kutelepon dia, tapi hanya berdering tanpa dijawab. Kupikir mungkin dia sedang menyetir atau rapat. Aku mencoba berpikir positif. Tapi waktu terasa berjalan sangat lambat. Jam 9 malam, aku mulai gelisah. Kusandarkan daguku di atas meja, memandang lilin yang mulai meleleh. Makanan di depanku perlahan kehilangan kehangatannya. Rasa khawatir semakin besar saat jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku mengirim pesan. Sayang, kamu di mana? Aku tunggu, jangan lama-lama ya. Makanan udah siap. Aku kangen. Tidak ada balasan. Kutatap layar ponsel berulang kali. Hatiku mulai diliputi perasaan aneh yang sulit dijelaskan, campuran antara cemas, marah, dan kecewa. Arga tidak pernah seperti ini pada momen spesial. Ia selalu ingat tanggal-tanggal penting. Di tengah rasa gelisah itu, ponselku berdering. Aku sontak mengambilnya, berharap itu dari Arga. Tapi ternyata pesan masuk dari sahabatku, Rika. Nat, selamat anniversary ya. Kalian pasti lagi romantis-romantisan sekarang. Semoga langgeng terus. Aku tersenyum getir. Rika, sahabat sejak SMA, selalu perhatian padaku. Tapi aku merasa ada sesuatu yang ganjil akhir-akhir ini. Rika beberapa minggu terakhir lebih sering sibuk, jarang menemuiku. Aku mengabaikan perasaan itu karena aku percaya padanya sama seperti aku percaya pada Arga. Jam 11 malam, perasaan kesalku mulai menguasai. Aku menelpon Arga berulang kali, tapi tetap tidak dijawab. Ponselnya akhirnya tidak aktif. Apa dia lupa kalau ini malam istimewa? Bisikku dengan suara gemetar. Dadaku terasa sesat. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka galeri foto di ponsel, melihat foto-foto pernikahan kami. Wajah Arga yang tersenyum di altar 5 tahun lalu, saat mengucap janji sehidup semati denganku, terasa sangat jauh berbeda dengan apa yang kulihat sekarang, suami yang entah di mana, meninggalkan istrinya di hari penting mereka. Pukul 1 dini hari. Lilin di meja makan sudah padam, makanan di piring sudah dingin, dan mataku terasa pedih karena terlalu lama menahan tangis. Aku masih duduk di ruang tamu dengan gaun cantik ini, menunggu suara pintu dibuka. Namun yang kudengar hanya detak jam di dinding. Aku mulai berpikir yang tidak-tidak. Apakah Arga mengalami kecelakaan? Atau, apakah ada perempuan lain? Pikiran itu membuatku menelan ludah pahit. Tidak mungkin, kan? Arga bukan tipe pria seperti itu. Tapi entah kenapa, hatiku merasa tak tenang. Kualihkan pandangan keluar jendela, ke arah jalanan sepi. Hujan rintik-rintik turun. Rasanya seperti suasana hati ini, dingin, sepi, dan terluka. Sekitar pukul 2 pagi, ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isi pesan itu membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Foto. Foto Arga. Dia ada di lobi sebuah hotel, mengenakan kemeja hitam yang kupilihkan minggu lalu, dengan senyum yang sama seperti saat dia bersamaku.
Tapi bukan aku yang ada di sisinya. Itu Rika, sahabatku. Aku terdiam beberapa detik, tidak percaya pada apa yang kulihat. Tanganku langsung gemetar hebat. Kubuka foto itu berulang-ulang, memastikan bahwa itu benar Arga dan Rika. Aku hampir tidak bisa bernapas. Tidak, ini tidak mungkin, ini pasti salah, bisikku, tapi suara itu terdengar rapuh. Pesan lain masuk, mereka sudah check-in di kamar 503. Ini kado anniversary buatmu. Lebih baik kau tahu kebenaran. Kado anniversary? Aku merasa perutku mual, seperti ada pisau yang ditancapkan berkali-kali. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, air mata mengalir deras tanpa bisa ditahan. Kilas balik datang dengan cepat, semua momen ketika aku percaya pada Rika, membantunya saat dia susah, memberinya pekerjaan di perusahaan. Aku bahkan sering curhat padanya tentang Arga, tanpa pernah tahu bahwa dialah yang selama ini menikamku dari belakang. Aku mencoba menelpon Arga sekali lagi, tapi ponselnya mati. Aku tak tahu harus berbuat apa. Pergi ke hotel itu? Menyaksikan langsung? Aku tak sanggup. Akhirnya aku hanya duduk di sofa, menangis sampai suara tangisanku serak. Gaun cantik ini terasa seperti pakaian duka. Semua keindahan malam ini hancur dalam sekejap. Pukul 3 pagi. Aku masih menunggu. Entah kenapa aku ingin tahu, apakah Arga akan pulang dan pura-pura tidak terjadi apa-apa? Ataukah dia akan tetap menghilang? Mataku sembab, kepalaku pusing. Tapi aku tetap duduk di sana, memandang pintu. Setiap kali ada suara kendaraan di luar, aku berharap itu dia. Namun setiap kali hanya hampa yang datang. Pukul 5 pagi. Arga belum pulang. Aku bangkit dari sofa dengan tubuh lemas. Kutatap meja makan yang sudah berantakan, lilin yang sudah padam, bunga mawar yang kini terlihat layu. Semua persiapan penuh cinta berubah menjadi pemandangan menyakitkan. Aku berjalan pelan ke kamar, melepaskan gaun ini, menggantinya dengan piyama. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku duduk di pinggir ranjang, memandang ponsel yang sepi. Hari ini seharusnya jadi hari penuh cinta, tapi justru jadi malam paling kelam dalam hidupku. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari rasa sakit yang lebih besar. Pagi itu, matahari sudah muncul di ufuk timur, namun kamar kami masih terasa dingin. Aku duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong, menatap ponselku yang masih diam. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan dari Arga. Malam panjang itu benar-benar membuat tubuhku lelah, namun bukan tubuh yang paling sakit, hatiku lebih hancur dari apapun. Aku membuka kembali foto yang kukirimkan ke galeri semalam. Foto Arga dan Rika di lobi hotel. Tanganku gemetar saat melihatnya. Ada sesuatu yang begitu menyakitkan ketika wajah yang selama ini mencium keningku, tersenyum pada perempuan lain dengan senyum yang sama. Kenapa, Ga? Kenapa harus Rika? Bisikku lirih. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Aku langsung mengambilnya, mengira itu Arga. Namun ternyata bukan. Itu pesan baru dari nomor tak dikenal yang semalam mengirimkan foto. Dengan jantung berdebar, aku membacanya. Aku tahu ini menyakitkan. Tapi mereka sudah terlalu lama berselingkuh di belakangmu. Aku hanya tidak tega melihatmu ditipu terus-menerus. Aku pegawai di hotel itu, dan mereka sudah sering datang. Aku menelan ludah, mencoba memahami pesan itu. Jadi, ini bukan hanya malam ini? Mereka sudah sering? Dadaku terasa seperti diremas. Foto berikutnya muncul. Aku hampir terjatuh saat melihatnya. Foto itu jelas-jelas menunjukkan Arga menggandeng Rika masuk ke lift hotel dengan wajah penuh tawa. Rasanya seperti ada bom yang meledak di dalam kepalaku. Aku menutup mulut, menahan suara tangis yang ingin pecah. Kenangan-kenangan kecil tiba-tiba berputar di kepalaku. Rika, sahabat yang selalu ada sejak masa SMA. Kami pernah saling membantu di masa-masa sulit. Rika berasal dari keluarga pas-pasan, sedangkan aku lebih beruntung karena orang tuaku memiliki bisnis. Aku ingat betapa seringnya dia meminjam uang dariku, betapa sering aku membelikan baju baru untuknya saat dia tak mampu membeli sendiri. Bahkan, aku memberinya pekerjaan di perusahaanku, di bagian administrasi, supaya dia tidak lagi pusing memikirkan biaya hidup. Aku percaya penuh padanya. Aku bahkan memperkenalkan Rika pada Arga,
dengan niat agar mereka menjadi teman dekat karena aku ingin lingkaran pertemananku dan suamiku harmonis. Dan sekarang, mereka mengkhianatiku. Bersama-sama. Pukul 6 pagi, aku mendengar suara pintu depan. Jantungku berdegup kencang. Aku bergegas keluar kamar dan melihat Arga masuk dengan wajah letih, tapi masih mencoba tersenyum. Sayang, katanya pelan. Maaf, aku pulang pagi. Ada rapat mendadak semalam, dan... Aku menatapnya tajam, membuat kata-katanya terhenti. Aku hanya berdiri diam dengan ponsel di tangan, foto itu sudah siap kutunjukkan. Rapat, ya, suaraku lirih tapi penuh kemarahan. Rapat di hotel bersama Rika. Arga terkejut. Wajahnya langsung berubah pucat. Kamu bicara apa? Aku... Berhenti bohong, Ga. Aku meninggikan suara. Aku punya buktinya. Kutunjukkan foto itu di hadapannya. Arga memandang foto tersebut, matanya membesar. Ia berusaha mengatur napas, tapi aku tahu ia tak punya alasan lagi. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, Nat. Kami hanya... Cukup, potongku. Air mataku mulai mengalir. Kamu tahu, aku menunggumu sepanjang malam. Aku menyiapkan segalanya untuk ulang tahun pernikahan kita. Tapi kado yang aku dapat justru ini. Pengkhianatan. Arga terdiam, wajahnya tak lagi bisa bersembunyi di balik kebohongan. Aku berjalan ke ruang makan, menunjuk meja yang sudah berantakan. Lihat itu, Ga. Semua yang aku siapkan untuk kita. Lilin, bunga, makanan. Aku ingin kita merayakan malam spesial ini bersama. Tapi kamu lebih memilih menghabiskan malam dengan sahabatku sendiri. Maafkan aku, Arga menunduk, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Maaf? Aku menatapnya dengan mata memerah. Kamu pikir kata, maaf, cukup untuk menghapus rasa sakit ini? Arga terdiam. Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan diri, meski jiwaku rasanya bergejolak. Saat itulah pikiranku tertuju pada Rika. Aku ingin mendengar langsung darinya. Dengan tangan gemetar, aku menelponnya. Halo, Nat, suara Rika terdengar ceria, seakan tidak terjadi apa-apa. Di mana kamu? Tanyaku tajam. Aku? Di rumah, Nat. Kenapa? Jawabnya terdengar gugup. Aku mengepalkan tangan. Jangan bohong padaku, Rika. Aku tahu semua tentangmu dan Arga. Aku tahu kalian ada di hotel semalam. Keheningan panjang. Lalu Rika tertawa kecil, meskipun terdengar kaku. Nat, kamu salah paham. Aku cuma... Jangan berani-berani bohong, teriakku. Air mataku jatuh deras. Aku sudah melihat fotonya. Kalian pikir aku ini apa? Orang bodoh? Telepon itu berakhir tanpa jawaban jelas dari Rika. Ia hanya diam, lalu memutus panggilan. Aku melempar ponsel ke sofa, tubuhku gemetar. Rasanya dunia runtuh di hadapanku. Sahabat yang kupercaya, suami yang kucintai, keduanya menghancurkanku di hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan. Aku memeluk diri sendiri, mencoba menahan isak. Pikiranku campur aduk antara ingin marah, ingin berteriak, atau sekadar berbaring dan melupakan semuanya. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada satu perasaan lain yang mulai tumbuh, keinginan untuk tidak diam. Siang harinya, setelah menenangkan diri, aku memutuskan mencari kebenaran lebih lanjut. Aku menghubungi seorang kenalanku, manajer di hotel tempat foto itu diambil. Dengan sedikit alasan bahwa aku ingin memesan ruangan, aku bertanya apakah Arga dan Rika menginap di sana semalam. Jawaban yang kudapat membuat lututku terasa lemas. Iya, Bu Nadia. Bapak Arga memesan kamar 503 sejak pukul 8 malam kemarin. Mereka baru check out pukul 4 pagi tadi. Itu bukti. Bukti yang tidak bisa lagi dibantah. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara tercekat, lalu mematikan telepon. Air mataku kembali tumpah. Di kamar, aku duduk di depan cermin. Wajahku terlihat kusut, mata sembab. Gaun biru yang semalam kupakai masih tergantung di kursi, menjadi saksi bisu betapa hancurnya hatiku. Aku memandangi diriku sendiri dengan rasa marah bercampur benci. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa aku percaya sepenuhnya pada mereka?
Namun, di balik rasa sakit itu, ada satu tekad yang muncul. Aku tidak akan tinggal diam. Mereka harus tahu bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa mereka tipu begitu saja. Malam mulai turun. Arga mencoba bicara padaku, berulang kali meminta maaf, mencoba menjelaskan bahwa itu hanya khilaf. Aku tidak menjawab. Aku hanya diam, menatapnya dengan mata dingin. Sayang, tolong dengar aku, katanya pelan. Aku menyesal. Aku benar-benar. Jangan panggil aku sayang, potongku. Suaraku datar, namun cukup untuk membuatnya terdiam. Arga, aku menatapnya tajam, aku tidak tahu sudah berapa lama kamu mengkhianati aku. Tapi aku janji, ini adalah hari terakhir kamu bisa melihatku sebagai istrimu. Arga terkejut, namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Aku berbalik, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Dalam gelap, aku hanya bisa menangis. Tapi dalam tangis itu, aku mulai merencanakan langkahku berikutnya. Sejak malam itu, aku tidak lagi bisa melihat Arga dengan mata yang sama. Setiap kali menatapnya, yang kulihat hanya bayangan Rika di sisinya, tawa mereka di hotel, dan foto-foto yang menamparku berkali-kali. Hatiku sakit, tapi aku tahu aku tidak boleh tenggelam dalam rasa hancur ini. Aku harus mencari kebenaran sampai ke akar-akarnya. Pagi itu, setelah Arga pergi bekerja, aku memutuskan untuk mulai menyelidiki. Rasanya aku seperti detektif dalam rumah tanggaku sendiri, mencari bukti-bukti yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Aku membuka laptop dan memeriksa laporan transaksi kartu kredit Arga yang tersimpan di email perusahaan kami. Benar saja. Ada beberapa transaksi di hotel yang sama, dan itu bukan hanya sekali. Setidaknya ada 3 transaksi dalam 2 bulan terakhir, dengan jumlah yang cukup besar. Hati ini seperti disayat pisau. Jadi, perselingkuhan mereka sudah berlangsung lama, bukan hanya semalam? Aku menutup laptop dengan tangan gemetar. Nafasku berat, dadaku sesak. Siang itu, aku memutuskan menghubungi pegawai hotel yang kemarin mengirimkan foto. Awalnya dia ragu untuk bicara banyak, tapi setelah aku menjelaskan bahwa aku istri Arga, dia akhirnya buka suara. Maaf, Bu. Saya sebenarnya sudah lama tahu kalau Bapak sering datang bersama seorang wanita. Mereka selalu memesan kamar yang sama. Saya hanya kasihan pada Ibu. Kemarin saya melihat Ibu mengunggah foto anniversary, saya jadi merasa tidak tega. Aku terdiam. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Rasa sakit itu semakin nyata, semakin dalam menusuk jantungku. Terima kasih, setidaknya sekarang aku tahu semuanya, jawabku lirih. Sore hari, aku kembali ke rumah. Arga masih belum pulang. Di ruang tamu, aku duduk lama sambil memegang foto pernikahan kami. Aku mengingat saat Arga memintaku menikah. Ia berdiri di bawah hujan, membawa cincin, dan berkata, "Nat, aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Kamu adalah satu-satunya wanita yang aku cintai seumur hidup." Kata-kata itu sekarang terdengar seperti kebohongan paling keji. Malamnya, Rika meneleponku. Suaranya terdengar ragu. "Nat, kita bisa bicara?" Aku menghela napas panjang, menahan amarah. "Kau masih punya keberanian untuk bicara padaku." "Nat, ini semua nggak seperti yang kamu pikirkan." Kau pikir aku bodoh, Rika? Aku punya bukti kalian di hotel. Aku tahu kalian sudah lama selingkuh. Kau temanku, Rika. Teman yang kuanggap seperti saudara. Kenapa tega mengkhianatiku?" Di seberang sana, Rika hanya diam. Lalu terdengar suaranya bergetar, Aku minta maaf, Nat. Aku nggak bermaksud." "Tidak bermaksud," teriakku, suaraku pecah. "Selama ini aku yang bantu kamu, aku yang kasih kamu pekerjaan, bahkan aku belikan baju untukmu. Dan ini balasanmu? Mengambil suamiku?" Telepon itu akhirnya kuputus. Aku tak ingin mendengar satu kata pun darinya lagi. Aku terdiam lama di ruang tamu. Malam terasa panjang dan hampa. Suara detik jam terasa lebih keras, seperti menghitung waktu menuju kehancuran rumah tanggaku. Saat Arga pulang malam itu, aku memandangnya tanpa ekspresi. Dia mencoba bersikap normal, tapi aku tahu dari matanya bahwa ia gugup. "Sayang, aku tahu kamu masih marah. Tapi aku mohon, jangan dengarkan gosip.
Aku sayang sama kamu, ucapnya. Aku tertawa getir. Sayang? Kalau benar kamu sayang, tidak akan ada perempuan lain di hidupmu, apalagi sahabatku sendiri. Arga terdiam. Ia tak bisa mengelak. Aku tidak langsung mengusirnya malam itu. Ada sesuatu di dalam diriku yang ingin melihat sejauh apa kebohongan mereka. Aku ingin melihat wajah mereka saat kebenaran diungkapkan di depan mata. Maka, keesokan harinya aku merancang rencana. Aku mulai mengumpulkan semua bukti perselingkuhan mereka. Riwayat transaksi hotel. Pesan singkat yang kutemukan di ponsel Arga, ternyata ia lupa menghapus sebagian. Foto-foto yang dikirim pegawai hotel. Semua kusimpan di sebuah folder rahasia di laptopku. Di kantor, aku mencoba bersikap seperti biasa. Aku bahkan pura-pura ramah pada Rika yang bekerja di bagian administrasi. Namun aku melihat jelas perubahan ekspresi di wajahnya saat aku menatapnya. Ada rasa bersalah di matanya, tapi ia terlalu pandai menutupi semuanya dengan senyum palsu. Saat makan siang, aku sengaja menghampirinya. Rika, minggu depan kita ada event kantor. Tolong bantu aku siapkan laporannya, ucapku dengan senyum tenang. Baik, Nat, jawabnya gugup. Dalam hati aku hanya bisa berpikir, nanti, Rika. Aku akan membuatmu merasakan apa artinya pengkhianatan. Malam harinya, aku kembali duduk sendiri di ruang tamu. Arga lagi-lagi pulang terlambat. Aku sudah tak mau menanyakan alasannya. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan bom kebenaran. Kali ini aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah habis. Yang ada hanya rasa dingin, seperti baja. Aku tahu aku harus kuat. Beberapa hari kemudian, aku sengaja mengikuti Arga diam-diam. Dengan bantuan sopir kepercayaanku, aku melihat sendiri mobil Arga masuk ke hotel yang sama. Rasa marahku membuncah saat melihat Rika keluar dari mobilnya. Aku memotret mereka dari kejauhan. Setiap kali menekan tombol kamera, hatiku terasa bergetar, tapi juga semakin mantap. Ini bukti yang lebih dari cukup. Aku ingin menunggu mereka keluar, tapi aku tahu itu hanya akan melukai diriku lebih dalam. Jadi aku pulang, menyusun rencana untuk konfrontasi yang akan segera kulakukan. Saat pintu tertutup, aku merasakan hening yang luar biasa. Ada bagian dari diriku yang merasa lega karena telah mengusir mereka, tapi ada juga rasa sakit yang masih membekas. Aku duduk di sofa, memeluk diri sendiri. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena lemah. Air mata ini adalah luapan dari rasa sakit yang akhirnya kutolak untuk terus kupendam. Cukup, Nat, bisikku pada diri sendiri. Kamu tidak akan biarkan siapapun lagi menghancurkanmu. Kamu lebih kuat dari ini. Malamnya, aku menerima beberapa pesan dari Arga. Nat, aku mohon maaf. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Nat, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Rika nggak berarti apa-apa bagiku. Aku hanya membaca pesan itu tanpa menjawab. Hatiku sudah membeku. Beberapa hari kemudian, aku resmi memecat Rika dari perusahaanku. Aku tidak peduli dengan tangisannya di depan staf lain. Semua orang terkejut, tapi aku menjelaskan dengan tegas bahwa Rika telah melakukan pelanggaran moral yang tidak bisa dimaafkan. Aku melihat bagaimana wajahnya merah padam karena malu. Tapi aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Sejak saat itu, rumahku terasa lebih tenang meskipun kosong tanpa Arga. Ada kesedihan, tentu saja, tapi ada juga rasa lega. Aku tahu aku sudah melakukan yang benar. Aku mulai menata diriku kembali, memfokuskan diri pada bisnis, dan menutup semua kenangan manis yang kini terasa seperti racun. Dalam hati, aku berjanji, aku akan melihat kehancuran mereka dengan mataku sendiri. Sejak Arga dan Rika kuusir dari hidupku, suasana rumah terasa sunyi namun entah mengapa lebih damai. Tidak ada lagi senyum palsu, tidak ada lagi kebohongan manis yang menyakitkan. Meski hatiku belum sembuh sepenuhnya, aku merasakan kekuatan baru. Pagi itu, aku berdiri di balkon rumah, menatap matahari terbit dengan secangkir kopi di tangan. Angin pagi membawa aroma segar, seakan ikut membisikkan bahwa aku akan baik-baik saja. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan pengkhianatan mereka berlalu tanpa konsekuensi. Sejak malam konfrontasi itu, Arga sudah tidak lagi tinggal di rumah ini.
Semua barang-barangnya sudah kubungkus dalam kardus dan kutitipkan pada sopir untuk diantar ke apartemen kecil yang dulu kami beli sebagai investasi. Aku tidak peduli di mana dia tidur malam ini. Beberapa kali Arga mengirim pesan. Nat, izinkan aku pulang. Aku nggak bisa tidur. Aku butuh kamu. Aku janji ini terakhir kalinya aku menyakiti kamu. Tolong beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Pesan-pesan itu kubiarkan tanpa balasan. Aku tidak ingin lagi mendengar janji-janji kosong. Bukankah cinta itu seharusnya dibuktikan, bukan sekadar diucapkan? Arga sudah kehilangan hak untuk kembali padaku. Sementara itu, di kantor, kabar bahwa Rika dipecat menyebar cepat. Aku sengaja tidak menutup-nutupinya. Aku tidak memberi detail, tapi semua orang bisa membaca dari caraku memecatnya di depan staf lain bahwa ada pelanggaran berat yang dilakukannya. Hari Rika dipecat, dia datang dengan wajah penuh air mata. Nat, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku butuh pekerjaan ini. Kamu tahu keadaan keluargaku? Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Rika, kau sudah mengkhianatiku dengan cara paling rendah. Jangan bicara soal keluargamu padaku. Kau pikir aku tidak hancur saat melihatmu tidur dengan suamiku? Rika hanya terdiam, tubuhnya bergetar. Aku Wilafmu bukan hanya sekali, potongku. Aku punya bukti, Rika. Kau melakukannya berulang-ulang. Kau bukan korban. Kau pelaku. Dan aku tidak akan membiarkan orang sepertimu bekerja di perusahaan yang kubangun dengan darah dan air mata. Dengan tegas, aku memanggil HRD. Siapkan surat pemecatan untuk Rika sekarang juga. Tidak perlu ada diskusi lagi. Rika menatapku dengan wajah memohon, tapi aku berpaling. Aku tak lagi punya ruang untuk orang yang menusuk dari belakang. Setelah kepergian Rika, beberapa karyawan sempat menggunjing. Aku bisa mendengar bisik-bisik mereka ketika aku melintas di lorong kantor. Apa Rika benar selingkuh dengan suaminya Bu Nadia? Kalau benar, pantas saja dia dipecat. Aku nggak nyangka Rika seberani itu. Aku tidak peduli. Aku tidak punya kewajiban menjelaskan semuanya. Biarlah mereka menebat-nebat. Yang penting aku sudah menyingkirkan pengkhianat dari lingkaran terdekatku. Suatu sore, ketika aku selesai rapat dengan investor, aku tidak sengaja melihat Arga menungguku di depan gedung kantorku. Wajahnya terlihat lusuh, kumisnya tak terurus, dan matanya merah seperti kurang tidur. Nat, aku mohon, katanya sambil meraih tanganku. Jangan lakukan ini pada aku. Jangan buang aku seperti ini. Aku menarik tanganku kasar. Aku tidak membuangmu, Arga. Kamu yang membuang cinta ini ketika kau memutuskan berselingkuh. Aku menyesal, Nat. Sungguh. Aku rela berlutut kalau itu bisa membuatmu memaafkan aku, katanya, suaranya pecah. Aku menghela napas panjang. Maafkan aku, Ga. Tapi aku sudah terlalu lelah. Aku tidak bisa lagi percaya padamu. Cintaku sudah mati sejak malam itu. Tanpa menunggu jawabannya, aku berjalan pergi. Kabar pemecatan Rika membuat kehidupannya makin sulit. Aku mendengar dari beberapa kenalan bahwa dia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi sulit karena reputasinya sudah rusak. Ada juga kabar bahwa keluarganya kecewa berat ketika tahu skandalnya. Aku tidak merasa iba. Dulu aku adalah sahabat yang selalu menolongnya saat dia kesulitan. Tapi sekarang, dia bahkan menusukku dengan cara paling kejam. Meskipun aku sudah mengusir Arga dan Rika, aku masih punya satu rencana. Aku ingin mereka benar-benar merasakan apa artinya kehilangan. Tidak hanya kehilangan pekerjaanku, tapi juga kehilangan rasa nyaman yang selama ini mereka ambil dariku. Aku memerintahkan bagian keuangan di perusahaanku untuk memutus semua fasilitas yang sebelumnya dinikmati Arga. Kartu kredit tambahan atas namanya ditutup. Mobil perusahaan yang dia pakai ditarik kembali. Seminggu kemudian, aku mendapat kabar dari salah satu kenalanku bahwa Arga kesulitan membayar apartemen. Aku hanya tersenyum dingin. Itu baru awal. Malam itu, saat aku menatap diriku di cermin, aku melihat wanita yang berbeda. Aku bukan lagi Nadia yang lembut dan mudah percaya. Aku sekarang adalah Nadia yang tegas, yang tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injak harga dirinya. Aku bisa hidup tanpa mereka, bisikku pada bayangan di cermin.
Aku lebih kuat dari pengkhianatan ini. Aku merasa lega karena sudah mengambil keputusan besar. Mengusir Arga dan memecat Rika adalah langkah pertama. Sekarang, aku hanya perlu fokus pada diriku sendiri dan melihat bagaimana hidup mereka hancur karena kesalahan mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor Rika. Nat, aku mohon, tolong bantu aku sekali ini saja. Aku tidak punya uang untuk bayar kos. Aku benar-benar menyesal. Aku membaca pesan itu dengan mata dingin. Dulu, aku selalu jadi tempatnya bersandar. Tapi sekarang, aku tidak punya alasan lagi untuk peduli. Aku hanya membalas singkat. Kau sudah memilih jalanmu sendiri, Rika. Jangan harap aku akan menolongmu lagi. Setelah itu, nomor Rika langsung kublokir. Meski sudah mengambil langkah tegas, aku tidak bisa menyangkal bahwa malam-malamku masih dipenuhi rasa sepi. Ada bagian diriku yang merindukan masa-masa ketika aku dan Arga masih saling mencintai, saling tertawa tanpa curiga. Tapi aku juga sadar, masa itu sudah hilang. Cinta tanpa kepercayaan hanyalah bayangan kosong. Dan aku tidak mau terjebak dalam bayangan. Aku memutuskan untuk mengalihkan fokus pada perusahaan. Aku mengajukan proyek besar yang selama ini tertunda karena perhatianku terbagi. Aku juga mengatur ulang manajemen, memastikan tidak ada celah untuk orang-orang seperti Rika merusak suasana kerja. Di tengah kesibukan itu, aku merasa mulai bangkit. Perlahan, rasa sakitku berubah menjadi kekuatan. Aku tahu satu hal, Arga dan Rika akan melihat betapa aku bisa lebih bersinar tanpa mereka. Sudah hampir 2 bulan sejak aku mengusir Arga dan memecat Rika dari perusahaanku. 2 bulan ini terasa panjang tapi penuh pembelajaran. Aku banyak menata hati, memulihkan luka, dan fokus membangun kembali kepercayaan pada diriku sendiri. Meski luka itu masih sesekali terasa, aku tahu diriku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku sengaja tidak pernah menghubungi Arga. Nomornya sudah kublokir. Bahkan ketika dia mencoba menghubungi lewat nomor baru, aku tidak pernah membalas. Aku ingin dia benar-benar merasakan kehilangan. Suatu pagi, aku mendapat telepon dari Dini, teman SMA yang sudah lama tidak bertemu. Dini adalah satu-satunya sahabat yang dulu sering memperingatkanku soal Rika. Nat, kamu punya waktu? Aku mau cerita sesuatu yang penting, ucap Dini di telepon. Cerita apa? Tanyaku. Ini tentang Rika dan Arga. Aku nggak tahu kamu udah dengar atau belum. Aku menarik napas dalam. Bilang saja, Din. Aku sudah siap mendengar apapun. Dini terdiam sejenak, lalu berkata, Rika sekarang hidupnya kacau, Nat. Aku dengar dia diusir dari kosnya karena nggak bisa bayar. Arga juga, dia katanya kena masalah di tempat kerja barunya. Mereka sering bertengkar, dan ada rumor Arga mau meninggalkan Rika. Mendengar itu, ada rasa puas yang muncul dalam hatiku. Bukan karena aku suka melihat mereka sengsara, tapi karena aku merasa keadilan sedang berjalan dengan sendirinya. Terima kasih, Din, jawabku singkat. Aku nggak butuh kabar mereka, tapi aku senang tahu bahwa mereka sedang mendapat balasan atas apa yang mereka lakukan. Sore itu, aku mendapati sebuah surat terselip di bawah pintu rumah. Tulisannya jelas dari Arga. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Nat, ini mungkin terakhir kalinya aku coba bicara denganmu. Aku tahu aku sudah menghancurkan hatimu. Aku kehilangan segalanya, rumah, pekerjaan, dan kamu. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus semuanya. Aku rela tinggalkan Rika, aku rela mulai dari nol asalkan kamu mau maafkan aku. Aku membaca surat itu dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dari diriku yang dulu pernah mencintainya sangat dalam. Tapi semua itu sudah dirusak olehnya sendiri. Dengan tegas, aku merobek surat itu. Tidak, Arga. Aku sudah selesai denganmu, bisikku. Beberapa hari kemudian, aku melihat pesan dari akun media sosial Rika. Pesannya panjang, penuh tangisan dan penyesalan. Nat, aku salah besar. Arga meninggalkanku. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan semua. Aku nggak punya siapa-siapa. Tolong, kalau kamu masih anggap aku teman, bantu aku sekali ini saja. Aku menatap pesan itu lama. Dulu, aku selalu jadi orang pertama yang dia hubungi saat dia kesulitan. Tapi sekarang,
Aku tidak punya sedikit pun belas kasihan padanya. Aku hanya membalas singkat. Kau memilih jalanmu sendiri, Rika. Terimalah akibatnya. Aku bukan lagi orang yang bisa kau manfaatkan. Setelah itu, aku memblokirnya dari semua platform. Meski hatiku masih penuh luka, aku memilih menyalurkan semua energi pada pekerjaan. Proyek besar yang kutangani berjalan lancar, bahkan mendapat investasi dari perusahaan luar negeri. Semua orang di kantor memujiku atas kepemimpinanku. Suatu sore, setelah rapat besar, seorang investor senior berkata, "Bu Nadia, saya kagum dengan ketegasan dan visi Anda. Jarang ada pemimpin wanita yang sekuat Anda." Aku tersenyum. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, "Lihat, Nat, kau tidak butuh mereka untuk sukses. Kau lebih dari cukup." Suatu malam, ketika aku makan malam di restoran favoritku, aku tidak sengaja melihat Arga duduk di pojok restoran. Tapi kali ini dia tidak bersama Rika. Wajahnya terlihat jauh lebih kusut, pakaiannya lusuh, dan tatapannya kosong. Dia melihatku. Mata kami bertemu. Untuk sesaat, aku bisa melihat betapa hancurnya dia sekarang. Tapi aku tidak merasa iba. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu berbalik melanjutkan makan. Arga sempat mencoba menghampiri mejaku. "Nat, tolong, beri aku kesempatan bicara," katanya dengan suara lemah. Aku menatapnya dingin. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Arga. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Sekarang rasakan akibatnya." Aku meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Setiap malam, aku mulai menulis jurnal kecil tentang perasaanku. Aku ingin memastikan bahwa rasa sakit ini benar-benar keluar, tidak dipendam. Aku menulis tentang rasa marah, rasa kecewa, tapi juga rasa lega karena bisa melepaskan mereka. Aku sadar, membalas dendam bukan sekadar membuat mereka hancur. Balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa aku bisa hidup jauh lebih baik tanpa mereka. Dan itu yang sedang kulakukan. Seminggu kemudian, Dini kembali menelepon. "Nat, kamu nggak akan percaya ini," katanya. "Rika katanya sakit-sakitan. Dia nggak punya uang untuk berobat." Arga juga kehilangan pekerjaannya karena ketahuan korupsi kecil di kantor barunya. Mereka benar-benar jatuh. Aku terdiam sejenak. Ada rasa puas yang mengalir, tapi bukan karena kebencian. Ini lebih kepada rasa bahwa semesta memang adil. "Din, aku sudah tidak peduli pada mereka. Aku cuma berharap mereka belajar dari kesalahan," jawabku singkat. Hari-hari berikutnya kuhabiskan untuk merawat diriku sendiri. Aku mulai ikut kelas yoga, belajar meditasi, bahkan ikut seminar bisnis untuk memperluas wawasan. Aku merasa hidupku jauh lebih berarti tanpa drama mereka. Aku juga mulai mendekatkan diri pada keluarga. Orang tuaku yang dulu khawatir melihatku hancur, kini tersenyum melihatku kembali bangkit. "Anakku sudah kembali jadi Nadia yang kuat," kata ibuku dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya tersenyum. "Aku harus kuat, Bu. Kalau tidak, pengkhianatan itu akan terus membekas di hidupku." Meski aku sudah memutuskan untuk tidak lagi terlibat dengan Arga dan Rika, aku tahu ada satu langkah terakhir untuk benar-benar menutup lembaran ini. Perceraian resmi. Aku sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Arga sudah kehilangan haknya sebagai suami sejak malam dia memilih menghancurkan janji pernikahan kami. "Besok, aku akan kirim surat gugatan," bisikku pada diriku sendiri malam itu. Aku menatap foto pernikahan kami yang dulu kupajang di kamar. Foto itu kini terasa seperti simbol kebohongan. Dengan tenang, aku mengambilnya, memecahkan kacanya, dan membuangnya ke dalam kotak sampah. Malam itu, aku duduk di balkon dengan secangkir teh hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi air mata untuk orang yang tidak pantas. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Masih ada proses hukum yang harus kulalui. Tapi di dalam hatiku, aku sudah merdeka. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus berjalan maju, dan biarkan mereka melihat dari jauh betapa aku bisa hidup lebih bahagia tanpa mereka. Pagi itu, aku berdiri di depan pengadilan agama dengan setumpuk dokumen di tangan. Angin pagi berhembus pelan, tapi tanganku tidak gemetar. Hatiku justru terasa lebih tenang daripada sebelumnya.
Hari ini adalah hari aku resmi menutup lembaran kelam bersama Arga. Dari kejauhan, aku melihat Arga datang dengan wajah lelah. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya tampak kurus. Dia berjalan dengan langkah gontai. Ketika matanya bertemu denganku, ada tatapan penyesalan yang dalam. Namun, aku tidak lagi terpengaruh. Cinta yang dulu pernah mengikat kami sudah mati. Assalamualaikum, Nat, sapanya pelan. Waalaikumsalam, jawabku singkat tanpa senyum. Kita benar-benar mau berpisah? Tanyanya lirih, seakan masih berharap aku berubah pikiran. Aku menatapnya dengan tenang. Kita sudah berpisah sejak malam kau memilih Rika, Ga. Ini hanya formalitas hukum. Hati kita sudah lama tidak bersama. Arga terdiam. Aku melihat matanya memerah, tapi aku tidak lagi merasa iba. Proses sidang tidak lama. Aku membawa semua bukti perselingkuhan Arga dengan Rika, termasuk foto dan catatan transaksi hotel. Hakim tidak banyak bertanya. Arga pun tidak menyangkal. Hanya dalam beberapa sesi, keputusan sudah ditetapkan, kami resmi bercerai. Saat keluar dari ruang sidang, Arga memanggilku. Nat, maafkan aku. Aku tahu kata maaf tidak akan mengubah apa-apa, tapi aku sungguh menyesal. Aku menatapnya. Aku sudah memaafkanmu, Ga. Tapi memaafkan tidak berarti aku melupakan. Aku memaafkanmu untuk diriku sendiri, agar aku tidak terus terikat dengan rasa sakit. Arga terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Untuk terakhir kalinya, aku mengucapkan, selamat tinggal, Arga. Semoga kau bisa belajar dari kesalahanmu. Aku berjalan meninggalkannya, tanpa menoleh ke belakang. Rasanya seperti melepaskan beban besar yang selama ini menjeratku. Kabar tentang Rika sampai ke telingaku melalui Dini. Rika kini benar-benar jatuh miskin. Pekerjaan barunya tidak bertahan lama karena reputasinya buruk. Arga pun meninggalkannya. Dini sempat bertanya, Nat, kamu nggak kasihan sama Rika? Aku hanya tersenyum tipis. Kasihan? Aku dulu kasihan padanya, Dini. Aku bantu dia dengan segala cara. Tapi dia membalasnya dengan menikamku dari belakang. Aku sudah belajar, kita tidak boleh kasihan pada orang yang tidak pernah menghargai kebaikan kita. Aku tidak merasa puas melihat kehancuran Rika, tapi aku tahu bahwa setiap orang harus menanggung konsekuensi dari pilihannya sendiri. Setelah resmi bercerai, aku fokus sepenuhnya pada perusahaan. Aku memimpin proyek besar yang membuat perusahaanku semakin dikenal. Aku bahkan mendapat tawaran kerja sama dengan perusahaan internasional. Setiap hari, aku bekerja dengan hati penuh semangat. Aku sadar bahwa hidupku jauh lebih berarti tanpa drama dari orang-orang yang tidak menghargai aku. Aku juga mulai memperhatikan diriku sendiri. Aku mengikuti kelas masak yang dulu selalu kuimpikan, berlibur ke tempat-tempat baru, dan mulai menulis buku kecil tentang perjalanan hidupku. Suatu hari, aku diundang ke sebuah seminar bisnis di Jakarta sebagai pembicara. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria bernama Adrian, CEO dari perusahaan teknologi ternama. Adrian adalah pria yang tenang, berwibawa, dan punya cara bicara yang menenangkan hati. Setelah seminar, kami berbicara cukup lama. Adrian mengagumi caraku memimpin perusahaan. Kamu wanita yang kuat, Nadia. Jarang aku bertemu orang sepertimu, katanya dengan senyum hangat. Aku hanya tersenyum. Aku tidak selalu kuat, Adrian. Aku juga pernah hancur, tapi aku memilih untuk bangkit. Pertemuan itu menjadi awal dari pertemanan yang baik. Adrian sering mengajakku berdiskusi soal bisnis, dan lambat laun aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Namun aku tidak ingin terburu-buru. Luka masa lalu mengajariku untuk lebih hati-hati. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Ternyata itu Arga. Nat, aku dengar kamu semakin sukses sekarang. Aku bangga sama kamu, meskipun aku tahu aku tidak pantas bicara ini. Aku cuma ingin bilang, aku menyesal kehilanganmu. Aku membaca pesan itu lama, lalu hanya membalas. Terima kasih, Ga. Aku berharap kamu juga bisa memperbaiki hidupmu. Tapi kita sudah di jalan yang berbeda. Setelah itu, aku memblokir nomornya. Aku tidak ingin masa lalu kembali mengusik ketenangan yang sudah kupunya sekarang. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, menatap bintang-bintang di langit. Rasanya aneh,
Dulu aku selalu menunggu Arga pulang dengan hati penuh harap. Tapi kini, aku menikmati kesendirian ini dengan damai. Aku mengingat kembali perjalanan panjang sejak malam ulang tahun pernikahan kami. Dari rasa bahagia, dikhianati, hancur, hingga akhirnya bangkit kembali. Semua itu membentukku menjadi wanita yang lebih kuat. Terima kasih, Tuhan, bisikku. Terima kasih karena kau tunjukkan siapa yang benar-benar pantas ada di hidupku dan siapa yang tidak. Beberapa bulan kemudian, perusahaan yang kupimpin merayakan ulang tahun kelima. Aku menjadi pusat perhatian di acara itu. Semua karyawan bertepuk tangan, memberikan apresiasi atas kerja kerasku. Di atas panggung, aku berkata, hidup mengajarkan kita banyak hal. Kadang kita jatuh, tapi dari jatuh itu kita belajar bagaimana bangkit dengan cara yang lebih kuat. Terima kasih kepada semua yang telah mendukungku sampai di titik ini. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Aku tersenyum bahagia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu benar-benar tulus. Setelah pesta berakhir, Adrian menghampiriku. Kamu luar biasa, Nadia, katanya. Kalau kamu mau, aku ingin mengenalmu lebih jauh. Bukan hanya sebagai partner bisnis, tapi mungkin lebih dari itu. Aku terdiam sejenak, merasakan sesuatu bergetar di dalam hatiku. Aku tidak menjawab langsung. Aku butuh waktu, Adrian. Aku belum siap untuk hubungan baru. Adrian tersenyum lembut. Aku akan menunggu. Aku tidak akan terburu-buru. Aku tersenyum balik. Ada perasaan hangat yang belum pernah kurasakan sejak lama. Malam itu, sebelum tidur, aku melihat kembali semua foto masa lalu bersama Arga. Bukannya sakit, aku justru merasa damai. Aku sadar bahwa semua kejadian pahit itu adalah bagian dari perjalanan hidupku. Tanpa rasa sakit itu, aku tidak akan menjadi Nadia yang sekarang, kuat, tegas, dan mandiri. Aku memutuskan untuk membuang semua foto itu, bukan karena benci, tapi karena aku sudah tidak butuh kenangan yang menahan langkahku ke depan. Aku menutup buku jurnal yang kutulis beberapa bulan terakhir. Di halaman terakhir, aku menulis, "Hari ini aku resmi bebas. Bebas dari luka, bebas dari kenangan pahit. Aku memilih untuk mencintai diriku sendiri dan memulai hidup baru." Aku menatap ke cermin dan melihat wanita yang tersenyum. Senyum yang lahir dari keberanian, bukan lagi kepura-puraan. Selamat ulang tahun pernikahan untuk diriku sendiri, bisikku pelan. Ini adalah hari kelahiranku yang baru, tanpa dia, tanpa mereka, hanya ada aku dan masa depan yang cerah. Dan malam itu, aku tidur dengan hati yang tenang, siap membuka lembaran baru yang penuh harapan.